Mari kita berdoa. Bapa di surga, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Ketika kami membuka hati untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami mohon Kau bekerja dalam hati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami, sehingga melalui firman Tuhan ini kami diberkati dan Engkau dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan perikop GMI, Almanak GMI, terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat ke-15. Sebenarnya di dalam perikop ini ada, di dalam pembacaan kita hari ini ada dua perikop. Satu yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua yaitu Yesus berjalan di atas air. Namun hari ini kita hanya mengambil 5 roti dan 2 ikan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat ke-15. Bila sudah mendapatkan, kita membacakannya dengan cara bersaut-sautan. Kita mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat yang banyak yang duduk, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka dengar, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tinggi supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita tambah 2 ayat di ayat ke-25. Di ayat ke-25 hingga ayat ke-27. Saya akan baca ayat 25, selanjutnya 26 Bapak Ibu, kemudian 27 kita baca bersama-sama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, di belah mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita baca bersama ayat 27.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan memeterainya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini merupakan satu-satunya mujizat yang ditulis di dalam 4 Injil. Satu-satunya mujizat yang ditulis oleh 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sama-sama menulis mujizat ini. Nah, saudara sekalian, dari sini kita mengetahui bahwa mujizat yang dilakukan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang ini begitu penting dan berkesan di hati para muridnya, sehingga di belakang hari mereka menuliskan di dalam tulisan mereka. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu hari ini mari kita melihat dan mempelajari mujizat 5 roti dan 2 ikan ini secara lengkap dari data ke-4 Injil yang menuliskannya. Saudara sekalian, kita tahu diawali oleh ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyingkir ke suatu tempat yang sepi untuk boleh beristirahat sejenak. Nah, saudara sekalian, menurut Matius, setelah Yesus mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis dari murid-murid Yohanes Pembaptis, bahwa guru mereka dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Nah, setelah mendengar berita itu, tentu hati Yesus tergoncang. Karena apa? Yang dibunuh itu saudara sepupu Yesus, seorang nabi yang terkenal, dipenggal kepalanya di penjara oleh Raja Herodes. Hal ini menggoncang hati Yesus, sehingga menurut Matius, ya, setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir sejenak di tempat yang sepi. Nah, saudara sekalian, menurut Markus dan Lukas, mereka berdua sama-sama menulis bahwa setelah ke-12 murid Yesus yang tadinya diperintahkan untuk menginjili, memberitakan Injil Kerajaan Allah, mereka pulang dari pekerjaan mereka. Mereka memberikan laporan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan kepada Yesus. Dan Yesus melihat begitu sibuknya pelayanan mereka, karena sampai makan pun mereka tidak sempat. Maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir ke suatu tempat yang namanya Betsaida. Betsaida ini letaknya di sebelah utara Danau Galilea, dekat dengan di tempat Yesus itu. Jadi menyingkir ke sana untuk beristirahat sejenak. Nah, bagaimana dengan Yohanes? Kita baca tadi, Yohanes walaupun tidak secara eksplisit menuliskan penyebab kenapa dia mengajak murid-muridnya menyeberang Danau Galilea yang juga namanya Danau Tiberias. Namun kalau kita baca beberapa perikop sebelumnya, kita kira-kira dapat tahu penyebabnya. Karena beberapa hari sebelumnya Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang 38 tahun menderita lumpuh yang terbaring di pinggir kolam Bethesda. Dan Yesus sembuhkan dia, dan hari itu tepat hari Sabat. Nah, Yesus dianggap oleh pimpinan agama melanggar hukum Sabat orang Yahudi. Apalagi Yesus di situ memberikan kesaksian bahwa dialah anak Allah, dia melakukan kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus dianggap menghujat nama Allah, menyamakan dirinya dengan Allah Bapa di sorga, sehingga pemimpin-pemimpin agama berusaha menangkap Yesus dan membunuh Yesus.
Nah, saudara sekalian, setelah Yesus memberikan kesaksian, Yesus segera mengajak muridnya menyeberang. Ya, tentu menyingkir sementara dari ancaman penangkapan dan pembunuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Sebenarnya Yesus mengajak mereka menyeberangi danau ke tempat yang agak sunyi di kota Bethesda. Di situ mereka boleh istirahat sejenak. Tetapi apa mau dikata ketika mereka baru mendarat, tiba-tiba Yesus melihat orang banyak sudah menunggu di sana. Berapa banyak orangnya? Kalau kita lihat hanya laki-laki saja 5.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi menurut dugaan para ahli Alkitab, mereka duga belasan ribu orang yang ada pada saat itu sudah menunggu Yesus di seberang. Ketika Yesus mendarat, wah, orang-orang itu sudah menunggu di sana. Ternyata apa yang membuat begitu banyak orang menunggu di situ? Di situ ada orang yang rindu mendengar firman Tuhan. Di situ ada orang yang membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan. Nah, saudara sekalian, apa penyebabnya? Ada 2 penyebab dan ditulis di dalam Yohanes. Karena hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Saudara sekalian, hari raya Paskah bagi orang Yahudi itu hari raya yang terbesar. Semua laki-laki dewasa di atas 12 tahun mereka diharuskan datang ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Nah, saudara sekalian, belum lagi terhitung perempuan dan anak-anak. Makanya diperkirakan belasan ribu orang ada di situ. Nah, kedua, kenapa begitu banyak orang? Yohanes menuliskan karena mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan sepanjang jalan menuju ke arah Yerusalem itu begitu memukau orang banyak, begitu menakjubkan hati mereka, sehingga mereka rame-rame datang mohon kesembuhan dan rame-rame datang mau menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, saudara sekalian, jadi nggak Yesus istirahat dengan muridnya? Alkitab mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus kemudian menyembuhkan mereka yang sakit, melayani mereka. Nah, saudara sekalian, di sini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik untuk kerohanian kita. 1. Perhatian Yesus kepada murid-muridnya yang melayani. Begitu perhatian Yesus kepada mereka. Yesus melihat mereka sudah capek, mereka perlu istirahat sejenak, mereka perlu kembalikan kesegaran, baik fisik maupun mental, baik jasmani maupun rohani. Mereka perlu istirahat sejenak. Perhatian Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang melayani. Tetapi ketika dia datang ke seberang, melihat begitu banyak orang yang mau dilayani dan mau ditolong, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan perhatiannya kepada mereka lebih besar daripada perhatian untuk kepentingan pribadinya, dan dia membatalkan istirahatnya. Saudara sekalian, betapa hari ini kadang-kadang perhatian kita kurang, ya. Orang-orang yang melayani seperti hamba Tuhan, aktivis gereja, mereka yang sudah ditentukan untuk mengerjakan pelayanan di ladang Tuhan, kita kurang memberikan perhatian kepada mereka. Kita cuma menuntut mereka bekerja secara eksis, tetapi kita tidak perhatikan mereka. Seringkali terjadi. Kita menuntut, tapi kita tidak berikan perhatian. Kita juga seringkali tidak memperhatikan jemaat yang datang, orang-orang yang kita layani. Hati kita tidak pernah tergerak oleh belas kasihan. Atau pernah hati kita tergerak oleh belas kasihan, tetapi kita biarkan gerakan itu lewat begitu saja. Nah, saudara sekalian, Yesus memberikan contoh yang baik bagi kita.
ketika dua kepentingan pribadi dengan pekerjaan Tuhan bertabrakan, Yesus memilih melakukan kehendak Allah. Yesus memberikan contoh kepada kita. Kadang-kadang bisa terjadi ya, ada kepentingan pelayanan, ada kepentingan ibadah, tiba-tiba ada kepentingan pekerjaan pribadi kita. Dan pada saat yang bersamaan itu bertabrakan. Yang mana yang kita pilih? Yesus beri contoh. Pilih, pentingkan Tuhan. Karena siapa yang mementingkan Tuhan, Tuhan mementingkan dia. Yakinlah, bila kita mementingkan pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi kita kemampuan, kekuatan kepada kita. Saudara sekalian, satu lagi yang kita dapat dalam pelajaran ini. Yesus menyatakan bahwa semua orang yang terjun di dalam pelayanan harus ada keseimbangan, irama kehidupannya ada, kehidupan pelayanannya ada suatu keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Apa artinya bekerja? Melakukan pelayanan dengan giat, bukan malas-malasan. Kalau melakukan pekerjaan Tuhan harus dengan giat. Apa artinya beristirahat? Saya pikir ini tidak berkata tentang tidur ya. Yesus di dalam Alkitab tidak pernah ditulis Yesus kapan tidur, sehari tidur berapa jam, enggak. Tetapi Alkitab menulis apa? Ketika Yesus capek melakukan pelayanan sepanjang hari, sering kali pada malam hari, Yesus tinggalkan murid, dia naik ke gunung sendirian, dia berdoa. Bagi Yesus itu istirahat. Itu istirahat. Jadi sekarang kita selalu memakai kata retreat atau kita katakan saat teduh. Saudara sekalian, bagi seorang yang melayani, dia perlu juga ada saat teduh di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Dia perlu diisi kembali. Dia perlu disegarkan kembali. Dia perlu mendapatkan kekuatan kembali daripada Tuhan. Yakinlah, kalau orang melayani melulu dan tidak pernah mengisi dirinya bersaat teduh di dalam Tuhan, maka dia akan kehabisan energi. Sebaliknya, kalau orang hanya mendekatkan diri, diisi oleh Tuhan dan tidak pernah terjun dalam pelayanan, dia sama seperti pohon buah yang tidak pernah menghasilkan buah, tidak produktif. Nah, saudara sekalian, Yesus ingin mengajarkan bahwa harus ada keseimbangan. Ketika kita saat teduh di dalam Tuhan, kita berhubungan langsung dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita melayani orang banyak, kita berhubungan dengan manusia di tempat yang umum. Inilah konsep kehidupan pelayanan bagi seorang Kristen yang baik, yang benar. Saya pernah 7 tahun tinggal di Pastori Lahat. Saya tahu seorang hamba Tuhan, pelayanannya baik. Kenapa dia baik? Sebenarnya dia berbicara itu agak gaduh. Tetapi dia sampaikan firman Tuhan baik, pelayanannya dengan jemaat baik. Kenapa baik? Saya pikir saya hubungkan dengan ini. Saya ingat ya, setiap hari ada jam-jam tertentu yang dia tidak boleh diganggu. Walaupun kami duduk di ruangan tamu di Pastori itu ngobrol kayak kami makan, kayak kami pesta, kayak dia nggak akan keluar. Dia hilang, dia ada di kamarnya, entah pekerjaannya apa. Satu kali anaknya buka pintu kamar. Saya melihat ke dalam, oh ternyata dia duduk di meja kerjanya. Dia berdoa dan dia baca Alkitab di situ. Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia perlu berdekatan saat teduh dengan Tuhan. Dia juga perlu bekerja melakukan pelayanan. Ini harus ada keseimbangan. Kita tahu HP ini sungguh luar biasa ya. Semua data ada di dalam, semua ilmu ada di dalam. Alat komunikasi yang begitu canggih.
Tapi kalau baterainya nggak pernah dicas, HP ini tidak berfungsi. Jadi saudara sekalian, demikianlah yang dapat kita pelajari. Yesus ingin murid-muridnya ada saat teduh dengan Tuhan, supaya mereka boleh disegarkan kembali untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini dimulai ketika Yesus melayani begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang dilayani oleh Yesus, ada yang diberikan kesembuhan. Yesus mengajar sehingga tidak terasa waktu itu sudah mulai malam. Nah, saudara sekalian, murid-murid sudah usul dengan Yesus, "Guru, ini langit sudah mulai gelap. Orang sebanyak ini dibubarkan saja supaya mereka cari makan sendiri-sendiri, cari tempat tinggal, nginap sendiri-sendiri." Tapi mereka, di luar dugaan mereka, Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Karena Yesus tidak mau orang banyak itu meninggalkan tempat pelayanan dengan perut yang kosong. Saudara sekalian, Yesus bukan saja memperhatikan kerohanian mereka, memberikan firman-Nya. Yesus bukan memberikan kebutuhan jasmani mereka, menyembuhkan penyakit mereka dan menolong mereka. Tetapi Yesus juga memperhatikan perut mereka, kebutuhan jasmani mereka. Nah, saudara sekalian, Alkitab mengatakan sebenarnya Yesus mencobai Filipus. Dia mencobai murid-muridnya, ya. "Kamu berilah mereka makan. Jangan dibubarkan begitu saja." Kita lihat apa tanggapan Filipus. "Guru, mana mungkin?" Ya. Kita tahu Filipus, Andreas, orang asal Bethesda. Mereka tahu sekali Bethsaida. Ya, mereka tahu sendiri kota Bethsaida ini kotanya kecil, sepi. Mana mungkin ada makanan sebanyak itu? Kalaupun ada, mereka tidak punya uang. 200 dinar aja dibelikan makanan tidak cukup untuk dibagikan kepada ribuan orang, sekalipun seorang sedikit, sepotong kecil, nggak cukup, apalagi uangnya nggak ada. Nah, saudara sekalian, Filipus itu berkata secara fakta, memang benar, keadaan itu memang benar, nggak mampu mereka mengatasi masalah ini. Andreas ngomong apa? "Tuhan, di sini ada seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Ini benar juga apa yang dikatakan oleh Andreas. Secara logika memang nggak mungkin, uang nggak ada, hari sudah menjelang malam. Kalaupun ada waktu, ada uang, apakah ada restoran yang bisa menyiapkan makanan belasan ribu untuk belasan ribu orang? Nggak mungkin. Yesus ini seolah-olah memberikan suatu tugas yang mustahil bagi murid-muridnya. Padahal Yohanes menulis apa? Yesus sebenarnya tahu apa yang akan dia lakukan. Kita baca, Yesus katakan sebenarnya Yesus tahu apa yang dia akan lakukan kepada belasan orang pendengar ini. Yesus sudah ada konsepnya. Tetapi Yesus hanya mencobai murid-muridnya, menguji. Kalau dengan Alkitab perkataan yang lebih kita yakini, menguji murid-muridnya. Bagaimana respon mereka? Bagaimana tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi situasi yang sulit ini? Saudara sekalian, ternyata murid-muridnya hanya pakai otak, hanya pakai hitungan. Nggak kena. Mereka sebenarnya lupa bahwa Yesus ada di samping mereka. Yesus yang maha kuasa itu tidak ada mustahil bagi dia. Kalau Yesus mau, semuanya selesai. Murid itu hanya mengandalkan otaknya, pikirannya, akal budinya. Ini nggak mungkin.
mungkin, ini mustahil. Mereka lupa bahwa Yesus yang Maha Kuasa itu ada beserta dengan mereka. Nah, acap kali kita sering seperti ini. Ya, Yesus mau mengajar murid-muridnya supaya mereka melayani. Melayani itu adalah memberi. Saudara sekalian, melayani adalah memberi, bukan mengambil keuntungan dari orang yang kita layani. Saudara sekalian, itu konsep yang salah. Konsep melayani adalah memberi kepada orang yang kita layani, bukan mengambil keuntungan dari orang yang kita layani. Satu. Sehingga Paulus ngomong apa? Paulus di dalam 1 Korintus mengatakan demikian. Kalau aku melakukan pelayanan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, kata Paulus. Tetapi aku sekarang melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, dan pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Kalau demikian, apa upahku? Kata Paulus. Apa upah aku? Upah aku adalah, kata Paulus, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Oh, saudara sekalian, Paulus menyadari bahwa tugas ini pemberian Tuhan. Tugas pelayanan ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak berhak untuk menerima upah. Dia tidak berhak mengambil upah. Sehingga upahnya, katanya, upahnya adalah aku memberitakan firman tanpa upah. Itulah upahku. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, aku rela merendahkan diriku menjadi hamba dari semua orang ini. Tujuannya apa? Supaya boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, saudara sekalian, ternyata Paulus ketika melakukan pelayanan kepada orang banyak, dia punya satu visi dan misi yang jelas, yaitu memenangkan sebanyak mungkin jiwa orang. Jadi bukan menuntut upah. Saudara sekalian, seringkali kita mengerjakan sesuatu kita tuntut upah, ya, kita tuntut imbalan. Tapi ingat, Yesus mengajarkan, kalau mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik, dia harus memberikan keuntungan kepada orang yang dilayani, bukan mengambil keuntungan darinya. Dan dia harus tanggung jawab dari awal hingga akhir kepada orang yang dia layani. Bukan seperti murid-murid. Yesus mau mengajarkan kepada mereka, jangan hanya bisa mengumpulkan orang banyak, kemudian ketika menemui kesulitan, oh bubar, lepas tangan, Tuhan bubarkan saja, biar mereka cari sendiri. Tidak, ya. Oleh sebab itu, ketika kita melayani, gereja melayani, kita mempunyai target, kita mempunyai visi dan misi. Ketika kita sudah canangkan visi misi memenangkan jiwa, maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus tahu apa yang harus kita perbuat seperti Yesus. Kita harus menyusun program yang rapi. Kita harus masing-masing mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya ingat Metodis menentukan misi dan visinya. Targetnya 17.000 sampai tahun berapa, Bu? 2.000 sekian. Apa yang dilakukan? Kita punya sasaran, adakah kita program? Sudahkah kita tahu apa yang harus kita perbuat untuk menuju ke hasil terakhir? Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita perbuat kalau kita ingin mencapai tujuan itu? Itulah Yesus katakan kepada murid-muridnya, ada berapa yang ada pada kalian? Andreas mengatakan, cuma 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Oh, kesini kan, bawalah ke sini. Saudara sekalian, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, dan hasilnya luar biasa, ya? Dari hasilnya bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dewasa plus wanita dan anak-anak. Masih ada lebih 12 bakul lagi.
Saudara sekalian, ini mujizat yang dilakukan Tuhan. Mujizat ini bisa terjadi karena ada 5 roti dan 2 ikan. Ada orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita mau jadikan target kita. Kita mau menuju visi misi kita. Kita mau menuju sasaran 17.000 orang. Setiap jemaat, apa ada pada kita, sekecil apa talenta kita, berikanlah, keluarkanlah kepada Tuhan, serahkanlah di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan suatu karya yang besar. Sangat mustahil sekali di antara ribuan orang yang mendengar khotbah Yesus, tidak ada satu seperti anak ini membawa bekal. Mungkin enggak? Nggak mungkin kan? Pasti di antara ribuan orang ini banyak juga yang bawa bekal seperti anak ini. Kemana mereka? Di mana bekal mereka? Kenapa mereka tidak keluarkan bekal mereka seperti anak ini? Yaitu perhitungan mereka sama dengan murid-murid Yesus. Hanya 2 kemungkinan. Satu kemungkinan mereka anggap, oh ini bekal untuk aku, cukup untuk aku saja, nggak cukup untuk orang. Satu lagi beranggapan, oh bekal aku tak ada artinya bagi orang sebanyak ini. Mending nggak usah dikeluarin. Nah saudara sekalian, kalau semua jemaat yang sudah Tuhan berikan talenta, maka talenta itu kita tidak keluarkan, kita tidak kerjakan. Dari mana kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi? Tuhan bisa mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita, dan Tuhan mau kita serahkan apa yang ada pada kita. Nggak usah merasa itu kecil Tuhan, nggak ada arti Tuhan, nggak. Ya, percaya kepada Tuhan, berikan. Kita punya waktu, berikan waktu. Kita punya harta, kita berikan harta. Kita punya tenaga, kita keluarkan tenaga kita. Kita punya ide, kita keluarkan ide kita. Semuanya kita keluarkan apa yang ada pada kita. Saya ingat jemaat mula-mula di Antioquia. Begitu hebat, begitu berkembang pesat. Karena apa? Mereka saling memberi. Yang kaya menjual harta, sebagian harta mereka untuk dibagikan. Sehingga apa Alkitab mengatakan? Yang kaya tidak kelebihan, yang miskin tidak kekurangan. Itulah keadaan mereka. Nah saudara sekalian, hari ini kita ingin gereja melihat mujizat Tuhan. Kita mau melihat pelayanan kita berhasil. Kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh simpan talenta kita. Semua kita diberi Tuhan talenta. Berikan apa yang ada pada kita, kita keluarkan. Maka Tuhan akan membuat mujizat, dan kita akan melihat hasilnya yang Tuhan berikan. Nah saudara sekalian, mujizat 5 roti dan 2 ikan diberikan Tuhan kepada 5.000 orang plus wanita dan anak-anak. Saudara sekalian, setelah Yesus memberikan mereka makan kenyang, Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, kumpulkan kelebihan daripada makanan itu. Setelah dikumpulkan, masih ada 12 bakul. Nah saudara sekalian, di sini Yesus ingin mengatakan kita tidak boleh memboroskan anugerah dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya yakin Tuhan memberikan kita pasti ada lebih. Nggak mungkin pas-pasan semua. Oh makan sehari 3 kali pas, nggak ada lebih berasnya. Ya. Nah semua yang Tuhan berikan kepada kita pasti ada lebihnya. Ya, makanya selalu kita katakan berkat Tuhan cukup bahkan berkelimpahan. Nah, saudara sekalian, Tuhan tidak mau kita memboroskan berkat dan anugerahnya kepada kita. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan mau kita memakai itu untuk membantu masih banyak orang yang membutuhkan berkat dan anugerah Tuhan. Jadi jangan kita boroskan. Saudara sekalian,
Setelah Yesus melakukan mujizat ini, di antara murid-muridnya, di antara orang banyak, mereka mengatakan satu dengan yang lain, oh, ini pastilah nabi yang akan datang itu. Setelah mereka mengatakan seperti itu, mereka ingin memaksa Yesus, menganjurkan Yesus supaya Yesus mau jadi raja. Saudara sekalian, Yesus terima nggak tawaran ini? Enggak. Alkitab mengatakan Yesus menyingkir dan naik ke atas gunung. Saudara sekalian, kenapa Yesus menyingkir? Padahal ini tawaran yang menggiurkan. Yesus menyingkir dan Yesus naik ke atas gunung. Saudara sekalian, orang banyak ini masih nggak puas. Mereka cari lagi Yesus. Keesokan harinya mereka jumpa dengan Yesus. Di ayat tambahan tadi, mereka jumpa dengan Yesus. Mereka katakan, Rabi, kapan kau ada di sini? Kami sudah mencarimu. Kapan kau ada di sini? Tetapi Yesus katakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Nah, saudara sekalian, Yesus mau katakan kepada mereka bahwa apa isi hati mereka Tuhan tahu. Ya, mereka datang ingin menjadikan Yesus raja bukan untuk disembah. Mereka tahu Yesus itu anak Allah, sudah Yesus jelaskan dengan kesaksiannya. Mereka bukan datang untuk menyembah Yesus. Yang mereka datang itu adalah untuk kebutuhan mereka. Kalau Yesus jadi raja, maka segala keperluan mereka akan terpenuhi. Mereka punya andalan. Saudara sekalian, Yesus nomor 2, berkatnya nomor 1. Saudara sekalian, betapa sering kali kita datang ke gereja, kita perlu fasilitas yang lengkap di gereja ini. Ya, kita perlu khotbahnya enak didengar. Ya, kita perlu hamba Tuhannya dan majelisnya, aktivisnya, orang-orang yang kita sukai. Ya, kita perlu fasilitas, tapi kita lupa dengan Tuhannya. Kita perlu roti dunia, tetapi kita lupa bahwa kita butuh roti hidup. Itu selanjutnya Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Nah, saudara sekalian, orang-orang ini mau angkat Yesus jadi raja karena mereka mau fasilitasnya. Mereka mau roti dimakan kenyang. Ya, kalau ada kebutuhan Yesus penuhi. Karena Yesus Maha Kuasa, bukan untuk disembah. Oleh sebab itu Yesus menegur mereka, ya, carilah makanan yang tidak bisa binasa, yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Jangan cari makanan yang sementara, yang bisa binasa, yang bisa rusak. Saudara sekalian, Yesus ingin mereka tahu bahwa dirinya adalah roti yang hidup. Ya. Kadang-kadang tawaran dunia memang menggiurkan, ya, memang menggiurkan. Ya, seringkali, kadang-kadang, ya, seringkali karena tawaran dunia saking menggiurkan, orang-orang rela mengorbankan imannya. Saudara sekalian, ketika tawaran dunia datang kepada kita, semuluk apa tawaran itu, untuk mengeceknya adalah apakah tawaran itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan atau bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kalau bertolak belakang dengan firman Tuhan, maka tawaran dunia itu tidak patut kita terima. Tadi pagi Pak Teguh mengatakan, ya, kita harus meneliti semua ajaran itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, itu ajaran yang sesat.
Itu adalah roh-roh yang sesat. Nah, saudara sekalian, demikian juga tawaran dunia itu menggiurkan karena kita hidupnya di dunia. Ya. Tawaran dunia itu datang kepada kita, tidak semuanya harus kita terima. Kita harus pertimbangkan apakah itu sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi saudara sekalian, semoga melalui firman Tuhan hari ini, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, kita ingat pesan Yesus. Carilah makanan yang dapat bertahan hingga hidup yang kekal. Dan Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon semoga firman-Mu berkuasa, agar kami boleh mengerti dan boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menghasilkan buah. Ketika kami melayani, kami tahu apa yang kami harus perbuat. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak ada foto, minum.